Hai semuanya, kembali lagi bersama Story Movie. Kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul The Menu. Film ini menceritakan tentang pasangan muda bernama Margot dan Tyler yang pergi ke sebuah pulau terpencil untuk menikmati hidangan di Hawthorne, sebuah restoran eksklusif yang dikelola oleh chef ternama bernama Slowick yang menyajikan menu gastronomi molekuler mewah dengan memperlakukan makanan bak seni konseptual. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Tyler dan Margot. Mereka adalah kritikus makanan. Tyler dan Margot akan pergi ke sebuah restoran eksklusif yang berada di tengah pulau. Mereka harus menggunakan kapal terlebih dahulu untuk tiba di pulau tersebut. Tak hanya mereka saja, ada juga orang lain yang ikut ke tempat itu, mulai dari kritikus makanan dan beberapa pengusaha beserta seorang aktor film. Di sini kita mengetahui kalau Tyler merupakan seorang penggila makanan, sehingga ia selalu saja berbicara hal terkait hidangan internasional yang membuat Margot merasa risih. Saat baru masuk, mereka semua langsung disambut oleh seorang asisten chef bernama Elsa. Sebelum ke restoran utama, Elsa turun membawa mereka untuk melihat seseorang yang sedang mencari kerang, di mana nantinya kerang tersebut akan dijadikan sebagai hidangan menu makan malam mereka. Tak cuma di situ, restoran ini juga memproduksi bahan-bahan baku sendiri, mulai dari sayur mayur hingga daging. Dalam kunjungan pertama ini, para tamu benar-benar terpesona dengan segala kerapian serta kebersihan dari restoran tersebut. Pada momen itulah Tyler langsung merasa sangat antusias, serta membuatnya memohon untuk bisa masuk ke rumah dari sang chef. Tapi permintaan itu tidak diperbolehkan sama sekali oleh Elsa. Di samping itu, para tamu diperbolehkan untuk melihat secara dekat terkait cara kerja para koki yang ada di dapur. Semua kompak menyiapkan hidangannya dengan baik sesuai tugasnya masing-masing. Tak lama kemudian datanglah chef utama bernama Chef Slowick. Dengan perintahnya, ia segera menghidangkan makanan pembuka bagi para tamu dengan cepat serta seefisien mungkin. Tyler begitu memuja segala kinerja dari para koki, termasuk segala arahan yang dilontarkan oleh Chef Slowick yang dijuluki sebagai chef berbintang 10. Chef pun segera mencicipi terlebih dahulu makanan itu sebelum dihidangkan kepada para tamu, yang dimana setelah berbagai rasa sudah mantap, barulah ia memberi nasihat kepada para tamu. Ia mengatakan, kalian jangan hanya makan, tetapi rasakanlah juga berbagai macam rasa yang masuk ke dalam mulut kalian secara mendalam. Untuk hidangan pertama, Chef Slowick memanggilnya dengan sebutan Island Dahlias. Konsep tersebut ia dapat dari gambaran sebuah pulau yang dipenuhi berbagai kreasi indah di sekitarnya. Tyler langsung menangis dalam sekejap karena kreasi Chef Slowick yang sangat luar biasa. Tapi entah kenapa Margot merasa biasa saja dengan makanan tersebut. Bahkan selama karirnya berjalan sebagai kritikus, baru kali ini ia mendapat makanan yang benar-benar buruk. Anehnya lagi, bukan hanya lidahnya Margot saja yang setuju. Ekspektasi para pengusaha pun juga harus drop dalam sekejap setelah mereka sadar kalau makanan itu tidaklah seindah penampilannya. Alhasil terucaplah sesuatu kalimat menohok yang dimana para pengusaha menganggap kalau pembantu mereka mampu membuat makanan yang jauh lebih enak daripada makanan itu. Mereka tak tahu menahu dengan apa yang terjadi, dan Chef Slowick pun tidak menanggapi komentar dari para tamunya, di mana ia kembali mempresentasikan suatu hidangan yakni roti. Namun roti yang akan disiapkan kali ini sangat mudah untuk dibeli serta dimakan oleh siapa saja, karena pada dasarnya ia akan menyajikan sebuah makanan bernama bread without bread atau roti tanpa roti, dengan konsep para koki hanya akan menyajikan saus pelengkap dari sebuah roti. Merasa terkejut, para kritikus pun tetap saja berkomentar banyak. Mereka menganggap kalau saus yang dihidangkan masih kurang cair. Sedangkan di sisi lain, Margot merasa bingung sekaligus tersinggung. Ia tak tahu apakah hidangan ini merupakan sebuah candaan atau bukan. Namun yang jelas perasaan itu tidaklah dirasakan oleh Tyler, yang justru Tyler malah merasa kalau hidangan tersebut merupakan makanan berkonsep luar biasa yang telah dipikirkan matang-matang oleh sang chef. Chef Slowick tidak berbicara banyak, dan ia sengaja membawakan lagi saus baru dengan ukuran yang jauh lebih besar, dan sudah jelas
Ekspektasi para pengusaha semakin menurun, sampai-sampai mereka sengaja memohon kepada Elsa untuk dihidangkan sebuah roti utuh secara layak. Suasana yang terasa sekarang ini sangat jauh berbeda sejak kedatangan pertama mereka. Awalnya mereka mengira kalau restoran tersebut akan membawa kebahagiaan, tapi ternyata faktanya berkata tidak. Chef Slowik sengaja datang menghampiri Margot demi melihat makanannya yang tidak disentuh sama sekali. Di mana Margot pun berkata kalau saus itu bukanlah makanan utama, serta tidak layak untuk dimakan seperti itu. Lalu Chef Slowik sengaja kembali bersiap untuk mengeluarkan hidangan berikutnya, yang kali ini makanan tersebut akan ia panggil dengan nama memori atau ingatan. Chef Slowik mendapatkan konsep itu setelah ia melewati masa kecilnya yang begitu suram. Ia berkata bahwa dulu sang ayah selalu saja menyiksa ibunya dan Slowik kecil hanya bisa melawan dengan menusuk kaki dari sang ayah. Scene kemudian beralih kepada para tamu yang bersiap untuk makan. Tapi betapa terkejutnya mereka setelah menyadari kalau tortilla itu malah berisi foto-foto dari mereka semua. Fotonya pun bukan foto bagus, melainkan beberapa foto yang terdiri dari segala aib milik para tamu. Contohnya foto si aktor yang berisi film terburuknya, si kritikus yang berisi restoran terburuknya, dan juga para pengusaha yang berisi segala rahasia keuangan dari perusahaan mereka. Belum diketahui pasti dari mana si chef bisa mendapatkan foto itu. Namun yang jelas Elsa menegaskan bahwa para koki beserta seluruh pegawai di restoran ini sangat-sangat tahu terkait apa saja yang dimiliki oleh pelanggan mereka, termasuk pekerjaan serta latar belakang kehidupan dari masing-masing orang. Karena merasa sudah terlalu muak, Margot berencana untuk segera keluar dari restoran tersebut. Tapi sayang, tindakannya tidak diperbolehkan sama sekali, di mana ia hanya diizinkan untuk pergi ke kamar mandi. Saat sedang merenung, Margot sengaja didatangi oleh Chef Slowik, yang dimana tanpa basa-basi, Chef Slowik masih saja menanyakan kenapa Margot tidak memakan makanan yang sudah disajikan. Namun Margot tidak mau bertele-tele dan ia pun menjawab kalau dirinya tidak merasa suka dengan makanan tersebut. Singkat cerita, kita masuk ke hidangan berikutnya, di mana chef sengaja menunjukkan seorang wakil chef kepercayaannya yang bernama Jeremy. Jeremy akan menyajikan suatu hidangan bernama The Mess atau kekacauan. Sembari menyiapkan, Chef Slowik memuji Jeremy bahwa ia adalah koki yang bertalenta serta sangat kreatif. Hanya saja seberapapun usaha yang dilakukan oleh Jeremy, ia tak akan pernah bisa menggantikan posisi dari Chef Slowik. Dan karena hal itu, Jeremy pun tiba-tiba langsung menembak dirinya sendiri. Dan itu menyebabkan semua orang panik dalam sekejap. Di sini Chef Slowik harus berkata bahwa aksi Jeremy merupakan konsep dari menu yang sengaja diciptakan oleh Jeremy sendiri. Maka dari situlah hidangan tersebut disebut dengan nama kekacauan atau The Mess. Para tamu kemudian langsung dipersilahkan untuk menyantap menu tersebut. Sekilas Margot pun masih shock dengan aksi Jeremy sebelumnya dan ia benar-benar kehilangan nafsu makan. Tapi berbeda dengan Tyler yang terlihat lahap untuk menyantap makanan tersebut. Di sisi lain, si kakek dan juga si nenek pun masih tidak menyangka bahwa restoran favorit mereka berdua malah terlihat seperti ini. Dan lagi-lagi, perilaku tersebut malah berujung pada aksi memukau, yakni dipotongnya jari jemari si kakek secara sengaja. Dengan begitu semua tamu semakin panik tak karuan, terkecuali Tyler yang semakin menikmati makanannya. Setelah itu Margot sengaja dipanggil oleh Chef Slowik dan si chef berkata kalau Margot adalah seorang perusak menu karena sebenarnya bukan Margot yang mereka undang ke sini, melainkan mantan kekasih dari Tyler yang bernama Nita. Dan yang bikin kaget, Chef Slowik juga memberikan spoiler bahwa di penghujung acara semua orang akan tewas. Alhasil Margot pun diberi pilihan, apakah ia ingin lenyap bersama para pelanggan atau lenyap bersama para pekerja. Margot diberi waktu selama 15 menit untuk berpikir secara bebas. Di samping itu, para pelanggan mulai protes dan bertanya kenapa Chef Slowik melakukan semua ini. Dan ternyata perilaku itu didasarkan atas beberapa alasan. Di antaranya, para kritikus telah membuat banyak restoran bangkrut karena kritikan mereka. Yang kedua, para pengusaha tidak pernah mengingat menu dari setiap restoran yang sudah dikunjungi. Dan yang terakhir adalah si aktor yang mulai kehilangan passionnya sebagai seniman, karena chef sendiri merupakan seorang seniman.
Mengejutkannya, dengan begitu santai, Sepslowick turut berkata bahwa hal yang telah dilihat oleh mereka tadi ternyata merupakan sedikit dari bagian menu utama. Lalu di tengah kekacauan ini, Sepslowick juga memperkenalkan seorang penanam modal yang dipanggil dengan Angel Investor, yang ternyata Angel Investor adalah bos dari segala pegawai di restoran. Angel Investor diketahui sudah berinvestasi besar di restoran itu, dan ia berencana untuk mengganti Sepslowick dengan chef lain. Dengan alasan ia bersama Sepslowick sudah tak lagi memiliki visi yang sama. Oleh karena itu, Sepslowick pun langsung mempersembahkan sebuah pertunjukan bernama The Fallen Angel, yang dimana pertunjukan ini akan berlangsung selama acara tersebut. 15 menit telah berlalu, kini Margo pun sudah kehabisan waktu dan ia langsung dipanggil oleh Sepslowick. Di situ Margo mengaku bahwa ia telah memalsukan namanya, di mana sebenarnya Margo bernama Erin. Bahkan ia bukan juga seorang kritikus makanan, melainkan ia adalah seorang wanita panggilan. Mendengar hal itu, Sepslowick hanya bisa berempati kepada Margo, karena seharusnya ia tak berada di tempat ini serta melanjutkan pekerjaannya. Tak lama dari itu, hidangan menu ke-6 pun segera dimulai. Kini para konsumen dipersilahkan untuk keluar, di mana Sepslowick sengaja memanggil asisten kokinya yang bernama Catherine. Catherine menjelaskan kalau dulu Sepslowick pernah berusaha untuk memperkosanya sebanyak 2 kali. Namun ia berhasil melawan dan berujung kali ini Catherine akan membalas dendamnya dengan cara menyerang Sepslowick. Setelah kejadian itu, Catherine langsung mempersilahkan semua tamu laki-laki untuk segera kabur sebebas mungkin, di mana setelah 45 detik kemudian, para koki akan segera mengejar mereka. Dan dengan konsep ini, para wanita dipersilahkan untuk masuk kembali ke dalam restoran. Bahkan dengan kesempatan yang ada, para wanita sengaja merayu Catherine untuk membantu mereka kabur dari restoran tersebut. Namun siapa sangka, bujukan itu tidak akan pernah mempan, karena sesungguhnya yang mengusulkan adanya kematian di penghujung acara ini adalah Catherine sendiri. Dan tak lama setelahnya terlihat kalau semua lelaki pun sudah tertangkap oleh para koki terlatih dengan begitu mudah. Sebelum acara benar-benar dimulai, Sepslowick segera menegur Tyler karena ternyata mereka berdua sudah saling kenal satu sama lain. Bahkan siapa yang menduga kalau Tyler juga merupakan seorang koki di restoran itu. Dengan begitu tidak heran lagi kalau sedari awal ia selalu memuji serta menikmati seluruh hidangan dengan sangat lahap. Tapi untuk kali ini Sepslowick masih saja menyayangkan kenapa Tyler bisa salah mengajak orang, padahal seharusnya targetnya malam ini adalah seorang wanita bernama Nita yang juga kritikus makanan. Beruntung Sepslowick pun tidak mau ambil pusing dan berujung ia sengaja menyuruh Tyler untuk memasak untuk mereka semua. Namun dikarenakan Tyler merasa tertekan, alhasil makanan pun menjadi tidak maksimal dan seluruh daging benar-benar tidak matang. Lalu Sepslowick dengan sengaja menamakan hidangan tersebut dengan nama Tyler Bowls. Alhasil dengan penuh penyesalan, Tyler hanya bisa pergi serta merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Seusai itu, Sepslowick pun kembali memanggil Margo, di mana Margo malah dikejutkan dengan Tyler yang ternyata sudah meregang nyawa. Dari situlah Margo pun langsung diangkat menjadi anggota dari Sepslowick, dan Margo ditugaskan untuk mengambil panci besar di ruangan asap. Melihat adanya kesempatan, Margo sengaja masuk ke rumah utama dari chef tersebut. Namun sayangnya perilaku itu berhasil dicegat oleh Elsa yang merasa tak senang akan digantikan oleh Margo. Untungnya Margo berhasil menghadapi ancaman itu dengan sangat baik. Di dalam kamar Sepslowick, Margo menemukan berbagai artikel yang berisi segala kritikan dari para kritikus, dan Margo turut menyadari kalau dulunya Sepslowick merupakan juru masak terbaik di sebuah restoran cheeseburger. Margo pun kembali dikejutkan lagi dengan penemuan sebuah radio komunikasi. Tentulah penemuan itu ia manfaatkan sebaik mungkin, dan Margo langsung memancarkan sinyal bantuan ke seluruh sudut kota. Dan benar saja, setibanya di restoran, ia pun berhasil mendatangkan para polisi ke tempat itu. Alhasil Sepslowick segera bergegas untuk membereskan segala kekacauan serta menutupi semua kejahatannya. Akan tetapi bukannya menindak tegas, si polisi malah ngefans dengan salah satu aktor. Awalnya polisi tidak merasa ada yang janggal dan semua masih aman-aman saja. Sampai di suatu momen, bukannya sebuah tanda tangan yang diberi oleh si aktor, polisi itu malah menerima kalimat minta tolong yang sayangnya polisi tersebut juga bagian dari anak buah Sepslowick. Dan berujung mereka semua hanya bisa pasrah sepasrah-pasrahnya. Namun tidak dengan Margo.
Ia secara terang-terangan mengatakan kalau makanan yang telah dibuat oleh Chef Slowik benar-benar sampah karena tidak ada cinta di dalamnya sedari awal. Ia mengatakan seluruh masakan Chef Slowik sangatlah hambar serta tak mengenyangkan, dan atas kritik itu Chef pun merasa bersedia untuk menarik kembali jabatan Margot sebagai pengganti Elsa, di mana Margot sengaja ditempatkan ke posisinya sebagai pelanggan. Di sini Chef Slowik siap untuk memasak sendiri makanan apapun untuk Margot sampai ia merasa puas serta kenyang. Margot kemudian hanya meminta sebuah cheeseburger sederhana beserta kentang crispy dengan harga $10. Sontak setelah sekian lama, Chef Slowik pun kembali merasakan nikmat dari memasak yang sesungguhnya. Tapi dia tidak tahu kalau pesanan itu dibuat oleh Margot berdasarkan apa yang dilihat oleh dirinya di kamar chef tersebut. Hal ini menandakan bahwa jiwa Chef Slowik sebagai chef yang sesungguhnya telah kembali, di mana ia terlihat menghidangkan cheeseburger untuk Margot. Dan siapa sangka dengan memasak secara sederhana itu, Margot pun akhirnya merasa sangat puas. Saking kenyangnya, Margot pun meminta agar burger berporsi besar itu dibungkus saja untuk dia makan di rumah nanti. Mengejutkannya, permintaan itu sangatlah diperbolehkan oleh chef. Bahkan Margot diberikan sebuah tas sebagai bentuk terima kasih atas kunjungannya yang sangat luar biasa. Dan setelah pulangnya Margot, hidangan penutup akan segera disiapkan oleh Chef Slowik, yang ternyata hidangan penutup ini benar-benar spesial serta dijamin enak sekaligus mengenyangkan, katanya. Hidangannya ternyata adalah para tamu yang tersisa. Para tamu yang tersisa pun sengaja dihiasi dengan berbagai makanan manis seperti coklat beserta marshmallow. Makanan ini benar-benar dijadikan sebagai hidangan penutup serta menjadi penutup dari kehidupan para koki, para tamu, dan juga Chef Slowik sendiri. Sedangkan di sisi lain, Margot sendiri hanya bisa menyaksikan semua itu dengan duduk di atas kapal sembari menikmati cheeseburgernya. Dan film pun berakhir.